quwwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah di siang hari ini, di jam ketiga. Nah, jam ketiga emang kalau tatap muka aja, itu jam ketiga itu banyak yang nggak fokus kalau di kampus itu. Ya, mudah-mudahan di antara teman-teman masih semangat ya. Ya, insya Allah nggak lama saya nyampein ya, cepat ya. Baik, mata kuliah ini mata kuliah tentang kajian mushaf. Sebetulnya di sini terkait dengan beberapa melibatkan mata kuliah yang lain yang kalian sudah kalian terima seperti kiroat, Qasim Usmani juga nanti terus terkait dengan ilmu dobat atau tanda-tanda baca dalam Al-Quran. Nah, karena ketika kita mengkaji mushaf berarti kita mengkaji seluruh aspeknya yang terkait dalam mushaf. Nah, aspek-aspek dalam mushaf itu ada aspek teks dan ada aspek non teks. Ya tentunya aspek teks itu berarti kan nas-nas Al-Quran ya, tulisan Al-Quran. Ya, mushaf kalau nggak ada tulisan Al-Qurannya nggak jadi mushaf. Nah, berarti kita mengkaji teksnya. Kalau kita mengkaji teksnya, berarti kita mengkaji aspek bacanya dan aspek tulisannya. Aspek bacanya berarti kita mengidentifikasi ini qiraat apa. Ya, karena dalam sebuah mushaf itu kan riwayatnya beda-beda kan. Kita bisa mengidentifikasi ini riwayatnya riwayat apa, itu pertama. Yang kedua berarti kalau terkait dengan tulisannya berarti kita mengkaji rosemnya atau mazhab tulisan dalam mushaf itu. Pertama, yang kedua kita juga mengkaji aspek tanda bacanya, harokatnya. Betul ya? Kita mengkaji juga tanda-tanda wakafnya, kita juga mengkaji penomoran ayatnya, kita mengkaji juga nanti terkait dengan terminal-terminal atau pos-pos ya, atau dalam bahasa kita itu tahzibul Qur'annya, Al-Quran yang dibagi menjadi 30 juz, kemudian Al-Quran yang dibagi menjadi 60 hizib, ada sumun, ada rubu, atau kalau di mushaf Indonesia itu ada ainnya, itu juga termasuk bagian kajian kita juga. Nah, kenapa? Karena itu ada di mushaf, jadi harus kita kaji gitu. Selanjutnya juga terkait dengan jenis font yang digunakan, jenis khot yang digunakan, itu juga termasuk kajian kita juga. Kemudian juga nanti ada yang mushaf pojok, ada yang tidak mushaf pojok. Kemudian ada yang mushaf 15 baris, ada yang mushaf 15 lembar, ada yang 10 lembar, macam-macam. Itu termasuk kajian kita juga gitu. Bagaimana? Nah, untuk tadi pemakala untuk hari ini itu kita diberikan sampel atau diberikan contoh bahwa mushaf-mushaf kuno itu seperti itu keadaannya. Apalagi mushaf dulu itu kan cara penulisannya itu masih manual ya, masih tulisan tangan kan. Tintanya juga masih pakai tinta atau masih pakai handam gitu kan. Nah, itu. Beda dengan sekarang bahwa mushaf itu sudah modern, sudah mapan bahwa percetakan-percetakan antara setiap negara itu mempunyai percetakan-percetakan mushaf yang memang sudah maju sekali gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu aspek teksnya ya. Aspek teks pun nanti ada aspek bacaan, ada aspek tulisan. Ada aspek non teks juga yang kita akan bahas. Apa yang kita lihat di mushaf itu? Hiasan-hiasannya kan. Hiasan-hiasan dalam mushaf itu kan antara satu mushaf beda-beda kan. Pasti ada maknanya. Misalnya di mushaf Al-Bantani ya. Kalau yang sekarang tuh mushaf Al-Bantani. Mushaf Al-Bantani itu hiasan-hiasannya itu atau iluminasinya itu menunjukkan kubah-kubah atau menara masjid yang ada di daerah Banten. Ada maknanya. Atau nanti di mushaf Jakarta misalnya. Hiasan-hiasannya itu meliputi kayak misalnya nanti ada Monas gitu. Cuma nggak ada ondel-ondel, nggak ada. Hiasan Al-Quran pun harus wajar ya. Masa ondel-ondel buat hiasan mushaf nggak? Nah, itu nggak pantas gitu. Atau
atau wayang ya, nggak pantas gitu. Hiasan pun yang sifatnya wajar. Atau nanti kita tadi sampel-sampel mushaf Maghribi dan mushaf lainnya, itu kan beda-beda kan iluminasinya atau hiasannya. Itu sangat terkait dengan seni kebudayaan yang ada pada waktu itu. Nah, gitu. Ya, cuma kalau bahasa saya bahwa iluminasi atau hiasan-hiasan itu ada yang mempunyai filosofi makna, ada yang tidak sama sekali ya, sekedar ditaruh aja gitu misalnya. Tapi biasanya kalau untuk mushaf kuno itu biasanya ada filosofi maknanya. Kalau sekarang itu kan karena mushaf itu sudah menjadi industri, bahwa eh, yang penting kelihatan menarik lah gitu misalnya. Bahwa tapi pasti ada tujuannya diberikan hiasan-hiasan seperti itu, berarti kan tujuannya untuk menarik pembeli kan. Jadi semakin menarik mushaf itu maka akan semakin banyak yang beli misalnya. Bahkan macam-macam kan, mushaf itu kan sekarang sudah bermacam-macam sekali. Oke, itu iluminasi. Kemudian juga nanti kita bisa identifikasi terkait dengan apa aspek-aspek yang mendukung. Kayak misalnya kalau sekarang sih tidak terlalu signifikan ya kita mengidentifikasi jenis kertasnya apa, jenis tintanya apa. Sekarang kalau mushaf modern sudah tidak terlalu. Tapi biasanya di mushaf itu ada keterangannya gitu. Atau biasa juga hal-hal yang mendukung tentang mushaf misalnya ada biasanya di mushaf itu ada di sampingnya sini ada yang pakai terjemah, ada yang tidak. Atau ada yang menggunakan ulum-ulum Quran yang lain, misalnya setelah terjemah ada asbabun nuzulnya, atau ada kosakata yang sulit misalnya. Atau bahkan ada mushaf yang lengkap sekali, terjemahnya juga ada, asbabun nuzulnya ada, qiraatnya ada, belum lagi nanti mushafnya warna, ada yang seperti itu gitu. Nah itu menjadi kajian kita. Jadi kajian mushaf itu adalah terkait dengan kajian mushaf dari berbagai macam aspeknya, baik aspek teks maupun aspek non teks. Misal saya contohkan mushaf Madinah misalnya. Nah biasanya dalam sebuah mushaf itu idealnya di belakangnya itu harus ada profil mushafnya, atau di mushaf Madinah ini ada riwayat hadzal mushaf. Ada keterangan atau informasi-informasi yang terkait dengan mushaf itu sendiri. Misalnya di sini terkait dengan qiraatnya. Qiraat yang digunakan itu qiraat apa misalnya? Nah, ini kan kutiba hadzal mushaf al-karim wa dhubitu ala ma yuwafiqu riwayat Hafs bin Sulaiman bin Mughirah. Artinya, mushaf ini menggunakan riwayat Hafs dari Asim. Berarti nanti kita temukan bahwa penulisan-penulisannya itu disesuaikan dengan riwayat Asim. Yang beliau membaca yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'un. Yang ditulis wa ma yakhda'un, tidak wa ma yukhadi'un. Walaupun secara penulisan sama, tapi dalam pemberian harokatnya nanti berbeda. Atau misalnya wawassa biha Ibrahim. Nanti ada yang baca wa ausa, tapi karena Hafiz meriwayatkannya membaca wawassa, ditulis dengan wawassa. Dan seterusnya banyak sekali ya terkait dengan itu. Itu terkait dengan qiraatnya. Kemudian terkait dengan rosemnya. Sebentar ya. Kita juga bisa mengidentifikasi rosemnya, mazhab rosemnya. Bahwa rosem itu tidak keluar dari ada mazhab yang harus diikuti, tidak sembarangan kita menulis Al-Quran, harus ada mazhabnya. Nanti ada mata kuliah tersendiri ya tentang rosem Usmaniyah. Kemudian juga terkait dengan tanda baca yang digunakan, harokatnya. Ya.
Sebentar ya teman-teman ya, guru saya telepon ini. Pak, maaf mic-nya mati, Pak. Moderator tolong diambil alih ya. Baik, terima kasih kepada Bapak atas penjelasannya. Saya akan mengambil alih untuk kelas A. Baik, kepada kelas A, ada yang mau bertanya?
Baik, sudah masuk satu dari Atikah Nuraini. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom chat Zoom. Baik, sudah ada 2 penanya. Sudah ada 2 penanya, maka saya alihkan dulu ke moderator kelas C. Silahkan.